Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini berjumpa lagi dengan saya di acara Kolbun Salim. Kebetulan tema hari ini yang akan dibahas adalah Ustadz juga manusia. Alhamdulillah, saya Salsabila Simanggraini selaku host pada hari ini. Tentunya tidak sendiri, telah hadir di studio NTV Gus Inam Mumutakwin selaku pengasuh Pondok Pesantren Minhajutulab Krikilan Lenmor Banyuwangi. Assalamualaikum Gus. Salam. Pripun kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Dan juga di sini ada juga Ustadz Ulil, pengasuh dari Pondok Pesantren Prasak Banyuwangi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, I am fine. Alhamdulillah. Kali ini temanya yaitu Ustadz juga manusia. Kenapa sih Gus memilih tema ini? Apakah Ustadz juga, kan katanya di sini Ustadz juga manusia, berarti Ustadz juga pernah melakukan kesalahan. Apakah jenengan selaku Ustadz sendiri pernah melakukan kesalahan layaknya manusia biasanya? Jadi begini, Nabi saja menyatakan bahwa beliau adalah manusia. Didawuhaken, Kul innama ana basyarum mislukum. Katakan bahwasanya saya ini adalah manusia seperti kalian semuanya. Maka di sini Nabi menyatakan bahwa beliau juga manusia meskipun bukan selayaknya manusia pada umumnya. Nah, apalagi kita yang bainas sama wasumul bor, sangat jauh dengan tingkatannya dengan Nabi. Tentunya kita juga manusia, derajatnya jauh sekali. Maka dari itu, kalau bedanya Nabi itu sedikit-sedikit tidur, kalau kita itu sedikit-sedikit tidur, Nabi tidurnya sedikit. Kalau Nabi itu sedikit-sedikit ibadah, kita ibadahnya sedikit. Nah, manusia tentunya tempatnya salah dan lupa. Kalau Nabi memang dinyatakan maksum, terbebas dari segala kesalahan. Kalau kita ini manusia biasa, tentunya banyak sekali hilaf dan kesalahan. Maka di sini apabila Ustadz kok dinyatakan makhluk yang beda dengan yang lain, tentunya sangat salah. Ustadz juga punya sisi kemanusiaan, maka Ustadz juga manusia. Nah, dilanjut penjabaran atau pendapat dari Gus Uril sendiri itu gimana sih yang dimaksud Ustadz juga manusia? Ketika saya mengambil dari Gus Inam tadi masalah Kanjeng Nabi, saya teringat di salah satu bait dari atau Basyar kal Basyar. Manusia tetapi bukan seperti manusia biasa. Maksudnya manusia itu apa? Kanjeng Nabi itu manusiawi banget. Kanjeng Nabi dia butuh makan, butuh minum, butuh nikah dan sebagainya. Bahkan Nabi pun pernah depresi. Nabi pun pernah masa kehilangan. Berarti itu sifat manusiawi. Dia seorang nabi. Itu sebagai manusia, sebagai sifat basyari atau sifat kemanusiaan. Apalagi kita, nabi bukan, rasul bukan, wali bukan. Tentu lebih banyak alpanya daripada ingatnya. Kita itu tidur, itu pasti lupa. Kalau nabi, enggak. Beliau tuh makanya ketika nabi itu ketika selesai tidur, beliau sholat masih aman. Kalau kita setelah tidur kok sholat, berarti kita pelanggaran. Kenapa? Karena kita itu ketika tidur pasti otomatis hilang semua akal kita. Maka kita harus wudu lagi. Kalau Nabi tidak usah. Karena itu sebuah sifat taksis atau sifat khusus Nabi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Meskipun beliau manusia. Tapi manusia bukan manusia biasa dalam segi ketakwaannya. Makanya kita membahas Nabi, sifat manusiawi contohnya. Nabi itu pernah sangat sedih ketika ditinggal Sayyidah Khadijah meninggal. Belum lama pamannya Abu Thalib meninggal yang sangat menjaga beliau dari salah seorang kafir. Akhirnya apa? Oleh Allah diberikan sesuatu istilah untuk menyenangkan hati beliau apa? Di Isra Mi'rajkan. Ini apa? Ini sebuah tanda bahwa Nabi itu juga sedih. Ketika kita membahas kemanusiaan Nabi, banyak yang kita bahas tentang kemanusiaannya seorang Nabi. Ketika kita membahas Nabi lain, Nabi Nuh, bagaimana dia ketika anaknya itu
ketinggalan kapal. Iya, Bunaya, ya anakku, ke sini. Ternyata jawaban anaknya bagaimana? Tidak ayah, saya akan mencari gunung yang tinggi agar saya bisa selamat dari badai ini, dari banjir ini. Ternyata apa? Allah memberikan peringatan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Nuh. Hei Nuh, anakmu itu bukan keluargamu siapa? Keluargamu adalah orang yang mengikutimu. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi juga manusia. Jadi ketika kita mau Nabi manusia, banyak contohnya dari mulai Nabi awal sampai Nabi akhir. Wah, apalagi kita Gus ya, Iya. bisa galau juga, saya butuh nikah, sering lapar, takut lapar kita ini. Bahkan kita tadi aja butuh ngopi agar seger, pikiran fresh. Nah nih Gus, kan di TikTok tuh banyak tuh yang viral ya, beberapa oknum ustadz yang rebutan untuk menjadi imam sampai berkelahi. Menurut pendapat jenengan sendiri gimana Gus Ulil? Ya kalau kita lihat fikih, imam itu ada standarnya. Orang yang paling alim sendiri, orang yang paling tua sendiri, orang yang paling paham. Jadi imam itu bukan sembarangan. Jika ada orang rebutan imam, berarti itu mungkin ada kepentingan yang di belakangnya. Anggap aja ada udang di balik rempeyek. Pasti punya kepentingan. Kemarin saya juga lihat di TikTok itu, ternyata apa? Rebutan masjid. Beda pendapat, beda pendapatan. Akhirnya menjadi rebutan. Bahkan masjid itu masih sengketa Mas Ian, belum selesai sampai sekarang. Baik, untuk pendapat Gus Aman sendiri gimana mengatasi masalah yang viral sampai berkelahi itu Gus? Ya itu, mestinya ini sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan, malah rebutan kapling surga. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Gus Ulil, agama sudah memiliki standar siapa yang menjadi imam, siapa. Disebutkan aqra'uhum lil kitabillah, yang paling fasih atau yang paling alim, yang paling banyak luas pengetahuannya tentang Quran, maka dia yang lebih pantas menjadi imam. Jadi ketika ada dua orang mau sholat jamaah, tentunya satu masing-masing ini punya cerminan sendiri, saya kapasitasnya seperti apa. Ketika merasa yang sampingnya atau yang lainnya itu lebih alim, dia akan mempersilahkan lebih dulu. Kalau kita kan jangan mau Gus, sampai gak jadi rebutan, gak ada kasihan untuk jadi imam. Tapi ada satu di lanjutannya, jangan memasuki area kampungnya orang atau masjidnya orang, jangan sosok jadi imam, mentang-mentang alim ngerebut imam yang ada di daerah situ, kecuali illa bi'idnihi, kecuali sudah diizinkan oleh imam setempat. Itu salah satu bentuk ustadz juga manusia. Meskipun ustadz Yosef pengen rebutan nomor 1 di pengimaman. Oh iya Gus, kan di desa-desa itu kenapa ya kok yang muda-muda itu jarang terlihat tampil? Apa dimonopoli kalangan yang lebih tua atau gimana ya Gus menurut pendapat Gus Am? Jadi senioritas di lahan-lahan dakwah ini sudah mendarah daging. Banyak orang-orang yang sepuh merasa lebih mengenyam asam manis kehidupan lebih lama dari yang muda-muda, sering memonopoli area-area lahan dakwah itu. Bahkan membuat aturan-aturan masjid itu seakan-akan tidak ramah anak, musola tidak ramah anak lari-lari di masjid dimarahi, diusir. Anak siapa ini kok lari-lari di masjid? Sehingga ketika anak-anak kecil ini dilarang ke masjid, dipersulit di masjid, maka jangan heran 10 atau 20 tahun lagi anak cucu kita gak ada yang di masjid. Maka anak-anak lulusan pondok yang masih muda nih, monggo kasih ruang, kasih kesempatan, mulai dari hal-hal yang simpel-simpel, azan, pujian, qomat, nanti dan lain sebagainya, agar bisa mengisi ruang-ruang lahan dakwah itu. Baik, untuk pendapat Gus Ulil sendiri bagaimana? Kalau saya melihat fenomena yang sudah banyak umum terjadi di luar. Anak muda kita bukannya di masjid, bahkan di musola rata-rata orang-orang tua, orang sepuh yang jadi imamnya di takmirnya, jarang ada anak muda dimasukkan ke takmiran. Dan yang masuk dia hanya bagian apa? Bagian pemuda masjid remas yang tidak punya kekuasaan apa-apa.
Akhirnya ya tuh tidak ada perkembangan signifikan. Yang ada hanya omplong. Hanya pendapatan masjid segini-segini tapi tidak ada pengembangan. Dan rata-rata memang kita lihat masjid bukannya tidak ramah anak sekarang, tapi masjid tidak ramah pada pemuda. Sekarang di mana sih kita lihat masjid yang punya tempat untuk kreasi pemuda? Tidak ada. Makanya sekarang masjid itu butuh. Saya diinspirasi, saya pernah lihat di sebuah media, karena masjid itu menyediakan wifi buat lingkungannya. Akhirnya apa, anak mudanya wifi yang di situ main game PUBG, game FF, dia kan lama-lama mabar. Setelah itu apa? Masa ketika ada orang sholat dia nggak malu? Kan lama-lama malu sendiri. Akhirnya dia mesti akan ikut ke masjid. Jadi apa? Memang perlu pendekatan ke anak muda, perlu. Jadi masjid itu jangan sampai hanya menjadi monoton kalangan tua saja. Sekarang kan tua nggak ada, masjidnya besar megah, siapa yang mau memegangnya? Kan ya otomatis yang muda. Nah, itu. Baik Gus, pembahasan kita akan lanjutkan setelah pariwara atau jeda berikut ini. Permisa NTV yang budiman, masih bersama kami di acara Qalbun Salim. Tadi kita sudah bahas nih sisi kemanusiaan pada Ustadz, sehingga dikatakan Ustadz juga manusia. Pada segmen yang kedua ini, saya ingin mempertanyakan pertanyaan kepada Gus Inam terlebih dahulu. Bolehkah seorang Ustadz melakukan aktivitas sebagaimana umumnya manusia? Jadi seperti yang disampaikan pada segmen pertama, segala hal yang boleh dilakukan manusia pada umumnya tentunya juga boleh dilakukan Ustadz. Sehingga jangan batasi ruang gerak Ustadz. Ustadz tidak boleh beginilah, Ustadz tidak boleh begitulah. Maka bebas asalkan tidak melanggar aturan dan syariat. Mungkin pendapat Gus Uil apakah sama atau berbeda dari Gus Inam? Kalau saya sangat sama. Ketika kita lihat di kaidah fikih, sesuatu itu selama tidak ada dalil yang melarangnya maka boleh, dan segala sesuatu jika ada yang melarangnya maka tidak boleh. Jadi apa? Seorang ustaz juga manusiawi, dia juga manusia, dia punya anak istri, istrinya ya sekali-kali pengen body skincare atau beli apa, anaknya pengen main-main, dia juga kan butuh uang. Makanya kenapa para ulama dulu juga terkenal dengan sebutan dagangnya. Contohnya salah satu ulama besar Imam Al-Mawardi. Beliau apa? Mengapa disebut Al-Mawardi? Karena beliau itu dagang air mawar, disebut Al-Mawardi. Dan sebagainya banyak. Jadi ketika kita membahas ulama-ulama, kitab-kitab ulama, ternyata beliau juga jualan kitabnya juga. Jualan kitabnya, dia jualan, bahkan ada yang jualan kebutuhan sehari-hari. Bahkan di Tarim itu rata-rata yang jualan itu juga cowok-cowok, yang jualan juga para ulama-ulama. Jadi seorang ustadz itu dia dibutuhkan tanggung jawabnya juga. Karena apa? Karena rezeki itu tidak langsung turun. Kalau langsung turun itu namanya sulapan. Pasti membutuhkan ikhtiar. Nah, kita sebagai manusia harus berikhtiar agar mendapatkan rezeki itu. Karena kita juga manusia. Kita juga punya kebutuhan banyak. Apakah seorang ustadz boleh belanja di pasar, Gus? Jadi ada dalil di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna ta'ama wa yamsuna fil aswaki. Dan tidaklah kami utus para rasul sebelum kamu ya Muhammad, kecuali bahwasanya mereka itu juga makan dan juga berjalan-jalan di pasar. Jadi rasul-rasul saja ditemukan jalan di pasar boleh, apalagi kita ustadz. Ya enggak masalah lah, apalagi nganter anak istri belanja, ini adalah tanggung jawabnya seorang suami kepada keluarganya. Maka jalan-jalan di pasar ya lumrah saja, asalkan beli. Kalau enggak bayar ya susah nih. Kalau menurut Gus Uil sendiri gimana? Kalau saya memang seharusnya kayak gitu. Karena memang ustadz juga manusia, ustadz juga butuh healing. Jadi kita ke pasar enggak masalah. Yang penting juga bawa uang yang cukup.
Kayak gitu. Jadi mau ke pasar, mau kemana, mau ke supermarket, monggo. Mau ke minimarket, monggo. Mau ke pasar tradisional, monggo. Wong kita juga, istri juga kadang-kadang lebih nyaman ketika suaminya yang mengantarkan untuk belanja dibanding orang lain. Itu. Nah di sini berarti kan Ustadz boleh berpariwisata ya Gus, atau healing-healing liburan Boleh. manusia pada umumnya gitu? Boleh, sangat boleh. Bahkan kita sendiri kadang-kadang butuh healing juga. Kadang kita mau ke pantai A, pantai B, pantai C, itulah healing kita. Kadang kita harus ke warkop, itu healing. Jadi Ustadz juga punya tandanya stres. Dia banyak pikiran, memikirkan anak tetangga, memikirkan anaknya sendiri. Makanya dia butuh stres untuk bagian meredakan stres tersebut. Nah kalau untuk Gus Inam sendiri itu gimana? Apakah sering healing-healing dengan keluarga atau hanya menonton pengajian atau gimana Gus? Allah sudah memerintahkan siru fil ard fangduru kaifa bada al khalqi. Jadi berjalanlah kamu di muka bumi ini, keliling-kelilinglah, nikmati alam ini. Kalau bisa seluruh pucuk bumi ini datang agar kita tahu bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini. Makanya Imam Ali tahu orang yang sering wisata itu seperti orang mukimin. Jadi orang yang punya sense of tourism itu meskipun di negaranya orang itu kayak penduduknya sendiri karena dia ya punya budget untuk wisata itu. Tapi kalau orang yang nggak pernah wisata itu meskipun di rumahnya sendiri kayak orang asing. Banyak loh orang-orang di pegunungan Bali tidak tahu pantai Bali karena dia nggak ada tujuan atau kepinginan untuk wisata dulu. Padahal dia ada di surganya wisata. Bahkan Bali ini kayak wisata. Sekarang Banyuwangi juga ada banyak orang pucuknya Gunung Sanggar itu nggak pernah ke pantai Pulau Merah, ada loh, karena merasa dia nggak punya tujuan untuk ke pantai tersebut, nggak ada tujuan untuk berwisata. Padahal kalau diniati untuk healing, sungguh subhanallah. Nah nih Gus, sekarang kan layaknya rame-ramenya pemilu nih Gus ya. Apakah seorang ustadz itu boleh terjun ke dunia politik atau gimana? Nah ini gak ada kelingan Gus. Karena double biro. Kelingan gak jadi. Jadi dahulunya Imam Ali itu kezaliman itu akan selalu ada. Bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang baik. Maka para ulama, para dai asalkan mampu dan tidak mengganggu tanggung jawab yang sudah ada, monggo terjun, gak masalah. Karena apa? Ketika ada kemungkaran, rubahlah dengan tangan kita. Kalau nggak bisa dengan lisan kita, kalau nggak bisa dengan hati kita. Maka untuk merubah kemungkaran itu dengan tangan kita, tentunya kita harus jadi orang yang powerful. Kalau kita hanya kerucu-kerucu, tidak jadi orang yang top, mungkin kita ngomong sudah didatangi orang, digebuki orang. Tapi kalau kita punya jabatan atau powerful, tolong ini ditutup, maka keputusan itu akan menjadi sah dengan tanda tangan. Itu makanya nggak apa-apa lah kalau ustadz atau gus-gus, ustadz nyalek atau nggak apa-apa, nggak masalah untuk mengisi ruang-ruang parlemen itu dengan orang-orang yang agamis. Nah untuk pendapat dari Gus Uil sendiri gimana? Saya juga setuju dengan Gus Am tadi bahwa apa? Ketika kezaliman kita biarkan, tidak ada yang mewarnai kebaikan, kan tetap zalim. Makanya harus ada orang-orang yang terjun dari kalangan kita untuk terjun ke medan tempur itu, baik jadi anggota legislatif maupun jadi eksekutif, monggo yang mempunyai kemampuan dan dia memang mampu, bukan hanya sekedar. Jadi dia mampu mengelola pesantrennya atau TPG-nya, dia juga mampu mengelola politiknya. Ketika dia mampu, monggo. Tapi rata-rata setiap orang itu mempunyai kemampuan masing-masing. Tidak ada yang full politik sama full mondok, enggak. Rata-rata harus memilih salah satu. Jadi sebaiknya yang punya sense of politik, monggo maju ke politik. Yang punya sense of pendidikan, knowledge, yes, di pondok. Jadi kita bagi tugas agar apa? Semuanya tetap terkondisikan. Karena kalau nggak ada orang baik di politik, ya akhirnya tetap kayak gitu juga. Kita lihat para sahabat, semuanya politikus.
Semua ahli politik, dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan semua orang politik. Karena apa? Agama jika tidak dibandingkan politik, rusak. Mengapa? Akhirnya kita sulit untuk mengembangkan agama kita. Mengapa di Indonesia Islam kok bisa jaya? Kenapa? Ada unsur politik. Ketika kita belajar sejarah mulai zaman Wali Songo, terus zaman-zaman setelahnya sampai zaman sekarang, jika tidak ada unsur politik, rusak. Pancasila adalah salah satu hasil dari politik keagamaan kita. Salah satu ini yang menjadi dasar kita. Nah, kalau tadi kata Gus Uril kan Ustadz kan boleh healing-healing, boleh terjun ke dunia politik. Apakah di sini Ustadz bisa mengurusi urusan rumah tangga atau cuma kewajiban seorang istri saja? Kewajiban rumah itu, bersih rumah sebenarnya ketika kita lihat di referensi kitab klasik adalah kewajiban seorang laki-laki. Perempuan itu sebenarnya kalau dalam bahasa apa? Maca, mana, dan juga di kasur. Itu sebenarnya. Terus kenapa kok perempuan juga ternyata di dalam budaya kita itu ya semuanya perempuan, kan itu sebagai ibadah seorang perempuan. Tetapi secara klasik memang itu kewajiban seorang laki-laki. Jadi ini laki-laki jangan sampai karena ini perempuan yang ngerjakan terus laki-laki nggak membantu, salah. Ya lebih baik kita seorang ustadz pun, seorang gus pun, kiai pun, ya bantulah pekerjaan dari istrinya. Ya istrinya masak, kita ngomong anak. Istrinya lagi sibuk, sakit, kita bantu. Itu nggak masalah, itu tambah sebuah ibadah kita. Makanya kewajiban seorang laki-laki. Bahkan perempuan itu ketika kita lihat di literatur klasik itu lebih banyak di rumah. Bahkan yang ke pasar pun cowoknya. Cuma kadang-kadang kalau cowok itu membelinya terlalu banyak kadang-kadang. Nah, untuk pendapat Gus Inam sendiri itu gimana? Jadi para gus-gus atau ustadz tuh dulu ketika mondok tidak sedikit yang menjadi abdi dalam kiainya atau gurunya. Sehingga dia juga membantu urusan-urusan kecil, mulai kebersihan, nyopir, bahkan buat kopi. Sehingga hal-hal domestik seperti itu sangat dianjurkan, dikuasai skill itu untuk semua orang. Jangan sampai ada seorang, saya punya teman Gus nggak bisa ngidupin kompor, karena dia nggak pernah tahu urusan domestik. Maka selama dia sempat nggak masalah. Tapi ketika Ustadz lagi sibuk, lagi pengajian atau lagi bikin karya tulis, ketika dibantu oleh khodamnya atau istrinya, nggak masalah. Jadi sendiri-sendiri. Wah, makin asik nih. Baik Gus, pembahasan kita akan lanjut setelah pariwara atau jeda berikut ini. Pemirsa NTV yang budiman, masih bersama kami di acara Kolbun Salim. Tadi kita sudah membahas seorang ustadz boleh melakukan aktivitas sebagaimana umumnya manusia. Pertanyaan yang pertama kali ini saya akan bertanya dengan Gus Inam. Di lingkup desa saya itu ada seorang ustadz itu diperlakukan sangat istimewa ketika pengajian, ya istilahnya FIP lah. Itu menurut jenengan itu bagaimana? Seperti janjinya Quran, orang-orang yang memiliki ilmu akan diberikan derajat lebih tinggi dari sebelumnya. Maka perlakuan atau sikap dari panitia kepada ustadz tersebut itu wajar-wajar saja. Yang penting tidak berlebihan. Banyak di antara kita ini maunya memuliakan ustadz, tapi aslinya membunuh pelan-pelan. Contoh, pengajian malam, para ustadz dikasih makan yang kolesterol, dikasih kikil, dikasih gulai, dikasih. Kalau setiap hari malam makan kayak gitu, yang ada mestinya ustadz itu normal, aslinya tambah sakit. Nah, ini namanya sikap berlebihan yang dilakukan oleh para panitia pada umumnya. Menurut jenengan bagaimana nih Gus? Kalau saya sih, menurut saya sendiri ya sangat normal ketika kita melakukan orang yang kita anggap lebih tinggi dari kita dengan sesuatu yang lebih baik, itu sangat normal. Tapi itu
Makanya kita harus dengan sewajarnya atau dengan standarnya. Bagaimana kebutuhannya, bagaimana kebutuhannya. Makanya contohnya ketika kita undang seorang ustadz, contohnya dari daerah jauh, kita inapkan hotel untuk istirahat. Kita pernah mengundang suatu Habib dari Semarang, kita inapkan hotel dulu untuk istirahat, terus lalu ke tempat kita untuk mengisi acara. Kenapa? Karena perlu istirahat. Jadi memang memperlakukan seseorang itu memang selayak lah bagaimana kita melakukan seorang tamu. Karena ustaz juga seorang tamu kita, dan sebagai orang beriman kita harus melakukan tamu sebaik-baiknya. Gitu. Nah di sini tuh juga ada tetangga saya tuh yang ustadz, ketika dia tidak disebutkan gelarnya, dia itu kayak langsung pergi gitu. Itu menurut jenengan tuh bagaimana? Ya kalau bagi saya itu sangat kurang maklum lah. Ya kita ustadz itu kan sebuah gelar dari masyarakat, bukan kita yang meminta. Berarti kalau kita meminta, kalau disebut gelarnya dia datang, kalau enggak berarti kan dia menyebut, dia mengustatkan dirinya sendiri, bukan dia karena dihormati oleh masyarakatnya. Akhirnya nanti lama-lama dia akan hilang sendiri. Karena apa? Karena di dunia ini ada hukum alam. Nanti pasti dia akan hilang. Lihat saja akan hilang. Dia akan tidak, masyarakat akhirnya menghindari dirinya. Tambah dari cemoohan itu yang tambah jelek. Kalau menurut Gus Inam sendiri gimana mengenai julukan si paling ustadz? Jadi segala sesuatu itu pasti dimulai dari niatnya. Jadi dulu ketika mau mondok atau belajar atau kuliah, bahkan mau naik haji, ditata dulu niatnya. Saya mau mondok, ketika diberikan kelancaran ilmu, saya mau mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu. Itu saja niatnya. Jangan sampai niat saya mau dipanggil ustadz atau kiai. Ketika haji diniatkan untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Jangan sampai ketika selesai haji nggak dipanggil Pak Haji marah. Capek-capek mondok, kitabnya selemari, ketika dipanggil nama saja tanpa ada gelar ustadz marah. Padahal seluruh gelar akademis, seluruh gelar usaha kita nanti akan lenyap ketika sudah nafas yang terakhir. Gelarnya ganti almarhum. Jadi gelar-gelar yang kayak gitu itu yang diberikan di dunia ini biasa sajalah. Jadi nggak usah terlalu diambil hati. Ketika dipanggil nggak, alhamdulillah. Nggak dipanggil ya sudah. Kan toh MC juga menyebutkan kepada ustadz-ustadz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Jadi wajar sajalah. Nah Gus, di sini tuh banyak di kalangan masyarakat itu yang ngalap barokah atau tabaruk berlebihan. Itu tata cara yang benar itu bagaimana menurut Gus sendiri? Jadi dulu para sahabat ngalap berkah ke Nabi itu mulai dari rambutnya, air liurnya, keringetnya, pokoknya segala hal yang berkaitan dengan Nabi ini dianggap barokah. Nah, turun-temurun itu dilakukan oleh para murid-murid kepada gurunya. Sehingga biasanya kalau kiai itu habis minum kopi, kalau nggak habis CT-nya atau sisa kopinya yang tinggal satu teguk itu jadi rebutan para santrinya dengan harapan coro transfer pinternya nurun. Padahal ya itu sugesti saja sih, tapi ya rata-rata ya alhamdulillah para santri-santri yang ngalap barokah ke gurunya biasanya ya makbul sih. Menurut pendapat Gus Wiril bagaimana? Kalau saya sih nggak apa-apa kita seorang santri atau murid ngalap barokah ke gurunya. Yang penting jangan sampai keterlaluan. Contohnya apa? Sandalnya gurunya dipakai diambil, akhirnya gurunya pulang nyeker, itu juga nggak baik. Nah, itu kadang-kadang masih banyak di kalangan kita. Nyata baru kan tapi tambah memalukan. Akhirnya apa? Sampai kiainya itu beli sandal lagi itu yang keterlaluan. Kalau sekedar tabarukan minumannya, tabarukan apanya. Makanya kita lihat banyak ulama itu saling tabaruk. Contohnya apa? Di Habib Tanggul banyak para ulama yang tabarukan pada jubahnya, pada ridahnya, pada jedengnya. Itu berarti nggak masalah selama tetap ada berlaku kewajaran. Yang repot, yang kurang ajaran itu yang repot. Itu selama masih dalam batas wajar, monggo silahkan. Dan asal jangan sampai
mempertuhankan. Jangan sampai pokoknya kalau enggak ini enggak, ya kita minta barukan kan, kita minta berkah gitu loh. Jadi jangan keterlaluan. Kalau enggak ini enggak, kadang-kadang kita kayak gitu, terlalu tersugesti. Gitu loh. Nah, Gus Duril, ada tuh ulama-ulama yang aktivitasnya tuh di luar normal, tapi masih banyak yang sungkan pada beliau. Itu menurut jenengan bagaimana? Kalau kita makan beliau secara wajar, gak apa-apa. Tapi kadang-kadang masyarakat kita itu ketika berhadapan dengan ulama-ulama kayak gitu, terlalu berlebihan. Ya gitu. Memang beliau itu memang dalam tingkatan tasawuf beliau adalah tajrid atau terangkat. Jadi banyak tingkah lakunya yang tidak masuk dalam syariat. Ya nggak apa-apa, tabarukan nggak apa-apa. Tapi ada seorang ulama kayak gini. Ketika mendekati ulama yang majdub kayak gitu, tajrid kayak gitu, kita harus hati-hati. Mengapa? Karena rata mereka tidak melewati tahapan syariat. Jadi sekedar ngalap barokah saja, jangan terlalu dilakukan secara berlebihan. Gitu. Untuk hati-hati. Nah nih Gus, gimana nih yang dimaksud di ruang normal sendiri itu yang bagaimana? Jadi seperti yang disampaikan Gus tadi, sudah diangkat akalnya sehingga dia tidak normal aktivitasnya. Ada yang tidak pakai baju lalu disalim-salimi, ya, salim-salimi. Ada banyak Gus atau Ustadz itu ketika didatangi tokonya biasanya itu laris. Nah, itu kadang gitu. Jadi intinya para ustadz yang dianggap majdub atau helab itu kita lihat dulu sisi mana dulu. Selama dia tidak suka dunia, maka itu bisa berarti jadabnya beneran. Kenapa? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan benar wali itu enggak ada rasa sedih, enggak ada rasa takut. Jadi kalau saya doyan duit, saya pengen nikah lagi, ini wali-walian ini namanya. Makanya yang bisa menentukan memberikan kreditat itu ya Allah saja. Karena apa? Yahtassu bi rahmatihi may yasha wa dzul fadlil adim. Allah akan mengkhususkan, memberikan rekom khusus atau rahmat khusus kepada si fulan. Ini yang ngasih golden ticket ya Allah. Jadi enggak bisa milih derajat itu, memang sudah makomnya seperti itu. Tapi ya gitu tadi seperti sampaikan Gus Solil, yang penting hanya untuk ngalap barokah. Jangan sampai untuk nyari pelajaran, tanya-tanya fikih. Karena dia kadang-kadang amit kalau wudunya cuma sampai segini. Wah. Apalagi ada yang sampai enggak kelihatan ibadah. Nah ini repotan ini repot ada ustadz tapi enggak sholat, ini repot ya. Baik Gus, pembahasan kita akan lanjutkan setelah pariwara atau jeda berikut ini. Permisa NTV yang berbahagia, masih bersama kami di acara Qalbun Salim. Tadi kita sudah membahas mengenai permasalahan yang gila gelar. Selanjutnya di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Gus Ulil mengenai apakah seorang ustadz mempunyai standar pakaian yang khusus. Ustadz itu kita tidak punya standar pakaian khusus, yang penting kita memenuhi syariat. Tidak transparan dan menutup aurat, itu aja yang memenuhi syariat secara umum. Karena apalagi sekarang mode bermacam-macam. Enggak apa-apa kita sambil sarungan, kaosan, main ke mall, enggak apa-apa. Yang penting jangan kaos oblong ya, bagaimana kita lihat sisi kepantasan lah, secara adat maupun secara agama. Itu. Jadi enggak masalah Ustadz mau makan apapun enggak masalah. Mau pakai sarung, mau pakai celana, enggak masalah mau kemana-mana. Karena memang kita sudah diarahkan dari syariat, ada persyaratan itu aja cukup. Karena kalau kita membuat pakaian khas sendiri, nanti terlalu eksklusif tambah membingungkan kita sendiri. Menurut Gus Inam sendiri gimana nih standar pakaian ustadz yang baik? Jadi seperti sampaikan Gus Solil tadi, asalkan menutup aurat, rapi dan sopan. Jadi yang nyebut baju takwa itu aslinya siapa sih? Wong aslinya seluruh pakaian kita ini bukan budaya kita semua loh aslinya, mulai atas sampai bawah itu. Budaya
daerah lain. Jadi nggak ada namanya baju takwa itu, karena Allah nggak lihat bajunya. Tapi apa? Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya Allah yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling takwa hatinya. Jadi bukan bajunya. Jadi ini casing saja sih. Cuman para orang-orang soleh, para alim ulama, para kiai-kiai pakai baju yang khasnya ini. Karena apa? Contoh pakai baju putih, polos. Untuk apa? Supaya kalau ngimami tidak mengganggu kekhusukannya jamaah yang di belakangnya. Coba kalau kita pakai jaket, kalau ada tulisan-tulisannya, ada gambar-gambarnya yang itu melanggar syariat juga. Apalagi gambar makhluk hidup. Tulisan-tulisan saja itu bisa mengganggu konsentrasi yang di belakang. Masa ngimami Allahu Akbar, belakangnya ada tulisannya. Yang imamnya makmumnya lihat dari belakang. Gimana itu? Maka di sini baju mau pakai yang sarung ala santri ini monggo, mau pakai yang celana pakai kemeja monggo, atau pakai yang casual monggo, yang penting pantasnya saja lah. Masa mau pengajian pakai baju kaos oblong, yang menghormati yang ngundang, menghormati yang jadi tuan rumah. Masa kita diundang sebagai pembicara pakai baju yang seadanya, apalagi sampai mini-mini, sampai apalagi tidak pantas lah. Jadi yang penting pantas dan menutup aurat. Oh iya Gus, bagaimana nih menurut Gus sendiri tentang ustadz kontroversial di tengah-tengah isu sehingga banyak pandangan masyarakat yang menurun? Nah ini jangan sama ratakan semuanya. Ketika ada ustadz A bikin kasus, maka kabeh ustadz ngono, kabeh kiai ngono, kabeh ulama ngono. Jangan, itu cuma oknum. Jadi ketika ada yang kasus, memang ini maraknya zaman media sosial, ada ngaji online sehingga semuanya bisa mudah jadi ustadz. Pokok bisa ngomong, bisa dalil, jadi ustadz. Maka mestinya para TV atau para masjid, para penyelenggara pengajian menseleksi. Dilihat dulu latar belakangnya pembicara yang mau diundang. Apakah sudah memenuhi kualitasnya, klasifikasinya. Dulu pernah mondok di mana, dulu sanadnya di mana. Kenapa? Karena kalau dari instan, ya ini bahaya. Nah. Kalau menurut Ustadz Gus Uril sendiri gimana? Kalau saya sih melihat ustadz konvensional juga saya sangat menyayangkan. Contohnya, dunia kita tuh sering open house kepada para orang-orang mu'alaf yang agamanya belum tentu jadi, tapi dijadikan penceramah. Akhirnya apa? Jadi-jadinya dia menjadikan agama yang lama. Padahal apa? Lakum dinukum waliyadin, agamaku. Rata-rata kayak gitu akhirnya permasalahannya. Selain itu juga banyak kadang-kadang orang yang tidak klasifikasi ustadz dijadikan ustadz, pelawak dijadikan ustadz, padahal dia bukan klasifikasi seorang ustadz. Jadi betul Saudara Gus Am tadi, harus ada kategorisasi atau klasifikasi mana ustadz yang benar di mana. Makanya saya sangat mendukung ketika ada kemarin di MUI ada semacam sertifikasi ustadz. Saya setuju sertifikasi dai. Mengapa? Karena tidak semua orang itu bisa menjadi dai. Tetapi semua umat Islam dia harus bisa menjadi dai, gitu loh. Umat Islam itu wajib untuk menjalankan agamanya, tetapi tidak semua umat Islam wajib menjadi pemain di atas panggung. Kalau semua yang manggung, siapa yang melihat? Jadi harus ada klasifikasi siapa Ustadz A, B, C. Sekarang lucu sekarang itu. Orang tahu sedikit jadikan ustadz, orang bisa dalil sedikit jadikan ustadz, orang nggak pernah pengalaman pondok jadikan ustadz, dia baca Qur'annya belak-beluk, bahkan dia masuk TV. Pernah saya lihat di sebuah stasiun TV, dia aja nulis Arabnya nggak bener. Ustazah ya? Viral. Imlaknya nggak bener. Dia sudah masuk TV, ngomongnya aja nggak bener. Kok dipilih ya? Jadi yang TV-nya apa siapanya tuh? TV-nya dia masuk TV nasional. Itu kan berarti tidak ada klasifikasi seharusnya dari pihak televisi atau pihak media massa mencari dulu ustadz-ustadz yang betul-betul kredibel di bidangnya. Bukan hanya sekedar dia viral saja. Karena apa? Viral itu tidak menunjukkan bagaimana keilmuannya. Karena banyak ustadz yang ilmunya banyak tapi tidak viral banyak. Karena ustadz itu bukan
masalah viral atau tidaknya, tapi masalah bagusnya ilmu yang benar. Gus Ulil, yang dimaksud dengan Ustadz Jarkoni iso ngajar gak iso nglakoni niku pripun? Ustadz Jarkoni itu kita sering itu menjadi sebuah virus di hadapan Ustadz panggung. Dia itu sering melakukan ayo ibadah, ayo sodakoh, tetapi dia sendiri nggak sodakoh. Itu yang menjadi permasalahan Ustadz panggung. Itulah. Jadi dia bisa mengarahkan orang lain, tapi dia belum tentu mengarahkan dirinya sendiri. Makanya kenapa kita oleh Kanjeng Nabi dimulai dari ibda bin nafsik, mulailah dari dirimu sendiri, mulai dari kamu sendiri, minimal kamu dan keluargamu. Kenapa? Agar kita bisa menjadi contoh, tidak hanya sekedar ngomong. Makanya apa? Ada kaidah lisanul hal kharun lisanil maqal. Perbuatan itu lebih baik daripada sekedar ngomong, alias omong doang atau omdo. Menurut Gus Inam sendiri bagaimana? Nah, ini memang dilema. Jadi kita ini mau melaksanakan sesuai kemampuan kita. Makanya biasanya para ustadz yang dari pondok itu banyak tawaduknya. Dia nggak berani membahas materi-materi yang mungkin dianya belum mengamalkan. Contoh materi tahajud, ini kan berat. Kita ngomong tahajud di panggung, wah begini. Tapi malamnya ngorok. Nah, ini kan susah. Makanya mau membahas materi dikasih cermin dulu di muka kita. Apakah kita sudah mengamalkan? Nah, kebanyakan seperti disampaikan dulu tadi, banyak ustadz panggung asal dalil, asal ngomong saja. Meskipun sebenarnya ini hanya untuk requestnya jamaah sih, tapi sebenarnya ya kita sebagai pembicara memiliki hak khusus mana materi yang sanggup kita bawakan. Tentunya kita saring filter sendiri supaya ini tidak berat-berat amat, sehingga para pendengarnya tidak keberat. Allah saja la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban pada suatu kaum, suatu orang melebihi batas kemampuannya. Ustadz juga begitu, mestinya kalau ngasih materi jangan berat-berat. Masa anak SD dikasih materi anak SMA, ya pusing. Nah, jadi yang ringan-ringan saja, yang umum di masyarakat kita berikan kepada audiens. Nah, ini yang ditunggu-tunggu pemirsa di rumah, yakni kesimpulan dari segmen 1 sampai 3 bagaimana Gus Ulil? Ya, terima kasih. Ketika kita melihat Ustadz, janganlah lihat dia sebagai seorang Superman atau sebagai seorang Batman atau bahkan Ultraman. Lihatlah dia seperti manusia biasa yang butuh makan minum, juga nikah juga lain sebagainya. Jadi jangan terlalu anggap tinggi dia. Ya mungkin dia memang tinggi secara keilmuannya, tapi secara kemanusiaannya kita sama-sama. Kita saling membutuhkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Makanya kita paling bersama-sama. Jika butuh bantuannya kita saling membantu. Ya itulah manusia. Rasulullah aja juga manusia. Makanya kita bagaimana memanusiakan manusia sebagai manusia yang agar kita menjadi manusia yang sempurna. Atau insanul kamil. Kesimpulan dari Gus Inam sendiri, Ripon? Nah, ini kesimpulan dari awal sampai akhir. Yang pertama, gelar ini sangat berat sebenarnya dipikul oleh orang dinamai ustadz, karena dia banyak paparazi. Paparazi itu yang setiap hari memantau CCTV. Masyarakat selalu menganggap si sosok ustadz itu harus sempurna, nggak boleh sekali saja melakukan kesalahan. Contoh ketika habis pulang pengajian malam gitu kan kecapean, ketika paginya bangkong, tentunya ini hal mestinya ya harap dimaklum karena mungkin kecapean, sehingga semuanya ada batas kemampuannya masing-masing. Sehingga tentunya mari kita perlakukan Ustadz senormal mungkin, jangan anggap seperti orang yang harus sempurna, biasa saja. Jadi ketika ada salah hilafnya tegur, nggak masalah. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, tegur kami, tegur semuanya. Karena kita memang bisa ada di titik itu. Kita sama-sama, makanya setiap di khotbah itu kita selalu wasiat takwa, khususnya untuk al-fakir sendiri, secara khusus kami sendiri, saling menasihati untuk kami sendiri.
dan umumnya untuk para jamaah. Sehingga konsepnya ketika kita ngaji selalu ini untuk cambuk itu, ngaji itu kayak cambuk. Cambuknya ya untuk kita sendiri juga untuk para jamaah. Sekali lagi, Ustadz juga manusia, harap maklum ketika ada salah dan khilafnya. Terima kasih kepada Gus Uril dan juga Gus Inam. Baik permisa, waktu juga yang memisahkan kita. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.